Dan di sisi lain, on the other hand, if that didn't happen, misalkan kita tidak sampai nih nggak terjadi, sampai nggak bisa nemuin titik terang buat kita berdua, ya udah, nggak ada mungkin salahnya. Halo guys, balik lagi ke YouTube channel Adipati Yuda nih. Oke, ya kan sekarang nih gue lagi bareng salah satu narasumber gue, ya kan. Namanya siapa sih? Sinta Hairina. Sinta Hairina. Oke, jadi di sini gue mau berbagi pengalaman seorang remaja, ya kan. Apalagi sobat Amir dan bucin-bucin nih, ya kan. Jadi kita ngambil pengalaman baiknya aja ya. Ya sih? Ngasih pengalaman lah buat mereka yang di luar sana. Intinya diambil aja yang bagus. Jadi kita mau berbagi cerita. Jadi gimana sih? Jadi kawan gue ini, jadi maksudnya gimana ya? Ngejalanin cinta beda agama gitu, ya kan? Jadi apa sih maksudnya spesialnya cinta beda agama menurut Cinta yang ngejalanin? Kita kan nggak tahu nih, ya kan? Maksudnya spesialnya apa sih gitu? Kalau menurut Cinta sendiri gitu yang selama Cinta alamin selama ini gitu kan. Kalau buat gue bilangnya apa nih? Gue apa aku? Ya gue apa? Menurut gue pribadi sih ya, cinta beda agama itu banyak pembelajarannya. Banyak hal-hal yang bisa gue dapet dengan cinta beda agama. Maksudnya kayak banyak hal-hal yang sebelumnya tidak gue tahu, tapi sejak gue punya pacar yang beda agama, gue jadi kayak lebih tahu banyak hal, kayak oh ternyata dia gini ya, oh ternyata mereka itu begini ya, kayak gitu. Karena selama ini kan gue di dalam sebuah keluarga dan kayak situasi gue yang semuanya tuh sama kayak gue kan. Jadi gue belum terlalu pernah ngalamin gimana caranya yang sama orang yang beda gitu. Iya. Menurut maksudnya kan itu kan dari Cinta kan, gimana sih asal mulanya kok bisa milih cowok yang beda agama? Itu kan pasti ada maksudnya ada cerita tersendiri tuh yang kita nggak tahu kan. Itu gimana kalau dari Cinta sendiri? Jadi pengalaman pribadi bisa ketemu kan banyak nih cowok muslim, ya kan, kenapa malah dapetnya ya maksudnya yang beda agama gitu? Jadi sebenarnya jujur gue tidak ada plan untuk pacaran sama dianya langsung sebenarnya sama dia ini, tapi waktu itu tiba-tiba dia yang pertama kali datang dan langsung nembak gue, dan gue pikir sepertinya gak ada salahnya kalau misalkan gue ngasih dia kesempatan. Waktu itu gue belum mikir nih kalau kita bakalan panjang dan segala macam. Gue nggak mikir masalah dia agama apa beda apa gimana. Intinya gue udah ngasih kayak ya udahlah, kasih aja dulu kesempatan gitu kan. Ternyata setelah gue jalanin dan gue bener-bener ngerasa, wah, actually he's the one for me gitu, kayak dia yang benar-benar baik banget, dia bisa nge-treat gue dengan sangat baik dan gue merasa sangat nyaman gitu. Enjoy aja gitu kan. Iya, dan dari situ baru gue mikir, wah tapi berat nih kalau beda kan kita, ini dilanjutin apa enggak, ini mau gimana gitu. Tapi kan maksudnya termasuknya dia keren loh. Maksudnya kerennya dalam arti kita nggak ngeduga kalau bahwasanya dia tuh yang berani. Secara dia kan beda nih kalau kita kan agamanya gitu kan, dia berani. Itu menurut gue gentle sih. Cowok tuh seperti itu ya kan harusnya ya kan. Iya nggak? Iya nggak? Tapi gue appreciate banget sama cowok lo. Buat cowoknya Cinta nih dibilang appreciate sama Adipati Yuda. Jadi lu keren bro, lu berani ya kan. Ya kan, maksudnya di antara cowok-cowok yang lain kan gitu. Nah terus maksudnya kan tadi masih bisa diceritain lagi nggak kayak spesialnya apa gitu? Itu kan tadi lu bisa ngertiin ya. Terus kayak apa lagi yang mungkin menurut lu spesial pengalaman lu? Yang apa spesialnya cinta beda agama gitu? Cinta beda agama gitu. Satu lagi. Banyak kayak contoh toleransi, hal-hal bersifat toleransi yang antara umat berbeda agama. Khususnya kan kayak kita di Indonesia ya. Iya benar. Jadi kita harus tahu gimana cara berlaku atau bersikap pada orang yang nggak seagama sama kita, bukannya malah
garis keras. Kayak banyak hal-hal yang kayak dia which is non muslim ya, lakuin ke gue, dan gue ngerasa kayak wah dia benar-benar appreciate gue as a muslim even if he's not a muslim himself gitu. Contohnya kayak misalkan dia tahu nih gue puasa ya kan, pas masih di Indo. Dia tahu nih gue puasa, terus kayak dia ngajakin buka puasa bareng kayak gitu. Ya which is dia benar-benar kayak apa ya, menghormati gue gitu, menghormati gue. Terus kayak sahur dia kayak ngechat bangun sahur ingat kayak gitu. Terus kayak misalkan gitu ya jadi ya. Iya gitu. Iya gitu dia. Gue kira kayak mikirnya kayak udah yang biasa aja, mau dia puasa apa enggak urusan dia, kan beda agama nih sama gue kan. Gue gak peduli kan. Mikirnya gitu. Mikirnya gitu, tapi dia enggak. Ternyata enggak ya berarti. Enggak. Dia benar-benar respect gue, dan kayak dia apa ya? Dia ngebantu gitu loh, apa sih bilangnya, kayak dia nge-support gue gitu, even if dia tidak sama gue kayak gitu. Oke, jadi itu tadi yang spesialnya ya, Berubah Cinta Beda Agama. Itu cuma beberapa doang sebenarnya, banyak lagi ya. Banyak, nggak cuma gitu. Oke, terus kalau misalkan risihnya nih Sinta kalau lagi ngejalanin sama dia gitu, gimana sih risihnya gitu kan? Apa maksudnya kayak cinta yang beda agama gitu? Well, of course karena kita kita berbeda ya, jadi banyak perbedaan yang pas gue tahu tuh gue ngerasa kayak loh kok gini? Ya? Iya benar. Salah satu contohnya apa ya? Yang tadi tuh dia apa sih ya, pengalaman pribadi kan kita mau tahu. Ya kan? Contohnya kan misalkan kayak gue sempat beberapa kali main ke rumahnya kan. Dan dia itu di rumahnya punya anjing. Which is untuk orang muslim kan itu gak apa-apa sih, cuma sebenarnya nggak apa-apa aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, dan gue juga bukan Islam garis keras ya. Oh my god, nggak lu najis, gue bukan yang kayak gitu. Iya, bukan yang begitu. Tapi tetap aja kalau misalkan gue ada di posisi itu, ada di tempat itu waktu itu gue ke rumahnya gitu kan, dengan dia yang punya anjing peliharaan banyak gitu, gue agak merasa kayak risih gitu, kayak gue bukan yang bakalan najisin orang, enggak, cuman kayak kan gue jadinya tetap mikir kayak ini najis nggak sih, kayak gitu. Jadi kayaknya nggak enak gitu. Iya bener, kayak jadi awkward gitu rasanya kan, kayak oke gitu. Tapi pasti ada lah cara to overcome hal-hal seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu. Contohnya kayak mungkin di rumah, nggak di rumahnya, mungkin di tempat lain yang kayak ya kayak contohnya kayak di ruangan, maksudnya kayak apa sih, ruang kerja. Iya, di ruang yang kayak nggak didatangin sama anjingnya yang kayak gitu. Pasti ada lah cara-cara untuk menghindari, untuk nge-solve kayak gitu. Oke, terus apa lagi nih, maksudnya kalau dari gua ya, gue baru tahu sih. Oh ya? Apa ya? Maksudnya pengalaman cinta beda agama itu baru tahu gue. Ternyata kayak gitu ya. Maksudnya sampai serespek itu gitu loh. Jadi nggak semua pandangan buruk itu jatuh kalau dicinta beda agama. Malah banyak hal yang bisa lebih kita tahu. Kita dapat pengalaman baru dengan. We learn something new, brand new. Ya kan? Iya nggak sih? Iya benar. Keren loh, ya kan? Apalagi kita nih di negara yang benar-benar Islam itu Nusantara. Iya betul, kan? Islam Nusantara. Iya, jadi kita harus benar-benar tahu nih gimana kan watak gitu kan. Iya nggak sih? Kalau gue nangkepnya seperti itu sih. Bener, memang begitu yuk. Nah terus gimana ya? Kalau gue boleh tanya nih, lu kan beda agama nih, ya kan? Conclusion dari hubungan lu tuh kayak mana sih? Maksudnya lu pasti tahu lah conclusion cinta beda agama tuh seperti apa lah, kalian juga tahu lah ya. Kalau dari lu apa conclusionnya yang lu bisa ambil dari cinta beda agama? Itu orang-orang kan harus tahu sih. Ya kan? Jadi gini ya, sebenarnya mungkin di mata orang mungkin cinta beda agama itu adalah sesuatu hal yang tidak terlalu baik ya. Mungkin orang mikirnya itu agak tabu gitu ya. Kayak lu jangan punya pacar orang yang beda agama kayak gitu kan. Tapi menurut gue itu nggak ada salahnya sih.
bukannya gue membenarkan gimana, tapi untuk gue pribadi gue merasa gue nggak begitu salah untuk menjalani ini gitu. Toh kita masih remaja, kita masih mau tahu gitu kan hal-hal yang baru. Apa salahnya ya kan? Gak ada salahnya, Bukan berarti kita ngecap wah haram ini. Sebenarnya kalau kita anak muda ya kayak ya gue nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuma gue sama ya, beda agama ya kan gue. Kalau dia kan masih orang Bali kan banyak yang benar-benar bukan semua Muslim ya kan mayoritasnya kan. Jadi kita wajar aja sih ya kan. Jadi kalau dari lu gimana konklusinya, ibaratnya yang lu bisa ambil gitu, yang lu bisa tangkap? Jadi cinta beda agama itu sebenarnya kalau orang pasti bakal mikir kayak, oh lu cinta agama ntar mau lu kemanain, mau dibawa kemana sebuah hubungan cinta yang udah beda agama gitu kan. Dari beda agamanya aja udah kelihatan. Iya, gitu. Kayak nggak ada ujungnya gitu ntar orang mikir gitu kan. For me personally, tidak ada salahnya untuk mengharapkan sebuah ujung yang baik dari sebuah cinta. Apa tadi yang kita bahas ngobrol? Apa yang kata lu bilang? Apa sih untuk mendapatkan apa? Terus jadi cinta beda agama itu pasti kalau diusahakan insya Allah bisa menemukan sebuah titik terangnya. Anjay, itu catat menit berapa itu? Titik terangnya, dalam arti gimana tuh sih? Jelasin ke mereka titik terang itu seperti apa, kita kan nggak tahu. Titik terangnya menurut gue itu adalah salah satu contohnya nih ya. Misalkan gue mengharapkan insya Allah misalkan dia bisa aja dapat hidayah. Nah kan? Itu guys, siapa yang tahu ya kan? Iya kan kita hati manusia nggak ada yang tahu ya kan. Lagian kita nggak maksa, kamu harus. Iya, gue nggak maksa kok kayak lu harus masuk agama gue. Itu nanti akan dengan sendirinya. Ya, tapi nggak ada salahnya toh gue untuk berdoa mengharapkan supaya dia suatu hari nanti bisa dapat hidayah, kan nggak ada salahnya. Benar exactly ya kan. Terus apalagi maksudnya tadi kalau misalkan kalau menurut gue ya, kalau lu bilang menemukan titik terang, benar itu 100% benar. Kalau lu bilang misalkan dia siapa tahu ya insya Allah dia bisa masuk Islam, berarti kan itu yang terbaik buat kita ya kan. Tapi kalaupun misalkan titik terang di sisi lain, on the other hand, if that didn't happen, misalkan kita tidak sampai nih nggak terjadi, sampai nggak bisa nemuin titik terang buat kita berdua, ya udah, nggak ada salahnya. Mungkin dia bisa bahagia dengan yang lain, satu agama sama dia, dan mungkin gue juga one day bakal menemukan yang satu agama sama gue dan bisa buat lebih bahagia gitu. Jadi kita nggak ada maksa sama satu sama lain sih. Iya benar. Yang gue ambil sih cerita dari lu. Tapi karena kalau misalkan gue melihat dia menemukan seseorang yang seagama sama dia dan bisa buat dia bahagia, ya udah gue ikhlas. Iya, dan lu juga bahagia juga kan. Iya, dan gue juga bahagia melihat dia seperti ambiar tapi boleh, tapi jangan terlalu ambiar, itu bahaya itu ya kan. Iya. Jadi begitu. Sisi terangnya itu seperti itu. Jadi konklusinya seperti guys. Kalau misalkan kita nggak bisa menjadikan sebuah cinta beda agama ini menyatu menjadi satu, ya setidaknya kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran. Anjay, catat ya kan. Itu keren banget. Makasih Tesin. Iya, makasih. Ini ilmu baru bagi gua kan. Jadi di mata orang kan mungkin cinta beda agama nih apa lagi nggak jelas gitu kan. Tahu-taunya kan kita banyak belajar kan kita nggak ada salahnya kan selagi ibaratnya nggak menimbulkan hal-hal yang negatif. Betul, ya kan. Betul. Kan kita kan ujung-ujungnya kan bersosialisasi kan nanti. Benar. Kan kita tinggal di Indonesia gimana mengatur hubungan sama manusia lain. Iya kan. Semua manusia nggak sama bro. Ya kan. Kalau menurut gua ini bagus sih, maksudnya ya kalau misalkan terjadi ya ini ada efek yang positifnya itu masih ada. Bukan cuma cinta beda agama itu tidak senegatif stigma orang yang orang-orang pikir. Benar. Pokoknya udah gitu aja lah. banyak. Pokoknya makasih banyak sih ya. Udah datang ke channel YouTube nih. Iya, siap. Pokoknya gimana ya kalau kalian kepo nih bisa tanya-tanya sama Sinta lah di Instagram atau apa gitu kan. Misalkan ada keluhan remaja gitu kan. Ya boleh. Dia bisa lah kasih pencerahan sedikit gitu kan. Gitu. Pokoknya makasih guys udah nonton video gua. Jadi jangan lupa subscribe ya kan. Pokoknya makasih banyak lah udah nonton video gua ya kan. See you guys in the next video. Dadah.